Shalom Bapak Ibu, Saudara yang sangat amat dicintai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita sadari dalam hidup ini adalah kita ini adalah orang yang sangat amat dicintai oleh Tuhan. Sebab ketika kita menyadari kebenaran ini, maka kita tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Kita tidak akan pernah mereka-rekakan yang jahat tentang Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Kita tidak akan pernah protes. Kita tidak akan pernah komplain kepada Tuhan. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Tuhan panggil kita ikut Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kita. Perumpamaan yang sangat terkenal yang sering kali kita baca, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan matahari akan terus bersinar di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bunga di sepanjang jalan hidup kita, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kalau kita menyadari betul akan hal ini, maka apapun keadaan kita hari ini, kita tidak punya hak untuk komplain. Karena Tuhan tidak pernah janjikan hidup yang mudah. Jadi kalau kita hari ini mengalami kesulitan hidup, kita tidak ada alasan untuk komplain karena Tuhan tidak menjanjikan itu. Tetapi satu yang Tuhan janjikan, kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. That is more than enough. Itu sudah lebih daripada cukup bagi kita untuk menghadapi apapun yang ada di hadapan kita hari ini. Itu sebabnya dengan kasih izinkan saya berkata, berhenti komplain sama Tuhan. Siapa kita mau komplain Tuhan? Kita ini debu. Dia pencipta kita. Dia pemilik hidup kita. Even saya katakan kita tidak punya hak atas hidup yang kita jalani hari ini. Kalau ada satu barang di toko, lalu kemudian barang itu dibeli orang, maka tugas tanggung jawab dari toko itu tidak berada lagi di si penjual, tapi si pembelinya. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal, dan harganya sudah lunas dibayar. Itu sebabnya ingat baik, hidup yang kita hidupi ini adalah punyanya Tuhan. Dan sebagai pemilik hidup kita, Dia bebas melakukan apa saja terhadap hidup kita. Dan berita baiknya, apapun yang Dia lakukan dalam hidup kita, semuanya demi kebaikan kita. Jadi untuk alasan apa kita komplain? Untuk alasan apa kita berdebat dengan Tuhan? Tema kali ini, berdebat dengan Tuhan. Siapa contohnya? Habakuk. Sebelum kita membaca lebih lanjut, mari kita bersatu hati berdoa. Maafkan kami Bapa, kalau sering kali kami ini kurang ajar. Ketika kami datang di hadapan-Mu dengan kurang ajar, kami protes. Kami marah, kami menuduh Engkau dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada dasarnya. Ampuni kami. Daripada bersyukur, kami lebih banyak protes. Daripada bersyukur, kami lebih sering mengeluh. Ampuni kami. Sadarkan setiap kami. Siapakah kami ini? Sehingga kami
dengan kurang ajarnya mengatur, memerintahkan, dan mengancam engkau untuk melakukan seperti apa yang kami mau. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang engkau yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Kami mau ganti dengan pernyataan, lakukan apa saja yang Kau mau. Jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini. Dalam nama Yesus kami katakan ini. Amin. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, Tuhan. Ku percaya hanya kepada-Mu. Jauh melebihi semua yang ku pinta, Bapa. Ku berserah hanya kepada-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Kita mau buka firman Tuhan, Habakuk 2 ayat yang pertama sampai ke 5. Dalam segala hal Bapak Ibu Saudara, apapun dan bagaimanapun, satu yang harus kita ingat seumur hidup kita, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Jadi jangan pernah salah-salahin Tuhan. Kalau ada yang salah dalam hidup ini, itu kita, bukan Tuhan. Sebab tidak pernah sekalipun Dia melakukan kesalahan. Mengapa? Karena Dia adalah Tuhan yang benar. Kebenarannya membuat Dia tidak akan pernah sekalipun melakukan kesalahan. Habakuk 2 ayat yang pertama sampai yang kelima. Judul dari perikop ini, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya.
Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Saya mau mengulang ayat yang pertama tadi. Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Bapak Ibu Saudara, ada baiknya saya sarankan kita membaca kitab Habakuk ini dari pasal 1 sampai selesai, sehingga kita mengerti betul kronologis, jalan cerita, dan apa yang sedang terjadi, dan apa yang dirasakan oleh Habakuk ini. Secara panjang isinya, kitab Habakuk ini termasuk kitab nabi kecil. Kitab Habakuk mungkin bukan kitab yang seterkenal kitab nabi-nabi besar seperti Yesaya misalnya. Namun dari sosok Nabi Habakuk ini, kita bisa melihat seorang yang sangat memperhatikan kehidupan bangsanya Israel. Ia menyaksikan bagaimana Israel yang mengalami berbagai problema kehidupan yang serius. Akibat berbagai persoalan yang serius itu, maka berbagai pertanyaan serius juga muncul dalam pikirannya. Pada pasal pertama, kalau kita membaca Habakuk pertama, Bapak Ibu Saudara, pasal pertama, maka kita akan mendapati pertanyaan-pertanyaan tajam meluncur dengan deras dari mulut Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Habakuk 1 ayat yang kedua, Bapak Ibu sudah bisa membaca di situ. Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan kegelisahan jiwa Habakuk akan penderitaan yang dihadapi oleh bangsanya. Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan kegelisahan jiwa Habakuk akan penderitaan yang dialami oleh bangsanya. Akan tetapi, memasuki pasal 2, maka suasana berubah total. Sikap Habakuk berubah. Kalau pada pasal pertama dia mengambil sikap kritis, segala hal yang mengenai keputusan Tuhan ia pertanyakan. Namun pada pasal yang kedua, sikapnya berubah. Ia hanya berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk 2 ayat yang pertama. Rupanya
Habakuk tidak lagi mencoba berdebat, tidak juga protes. Sebab pada akhirnya dia sadar bahwa segala hal yang terjadi merupakan kedaulatan Tuhan. Tuhan mempunyai kedaulatan dalam segala keputusannya. Karena itulah Habakuk mencoba untuk memahami dan menyerahkan sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Habakuk mencoba untuk mengerti bahwa keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Ia menanti dengan sabar sembari berdoa, menantikan jawaban yang tepat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang harus kita akui, kadang sulit untuk bisa memahami bagaimana cara Tuhan bekerja. Namun kadang Tuhan juga menuntut agar kita tidak usah berdebat dengannya. Tuhan hanya meminta ketaatan seutuhnya dari setiap kita sebagai umat-Nya. Tidak usah berdebat. Karena sampai kapanpun kita tidak akan mungkin bisa menang. Bahkan Alkitab berkata bahwa kita tidak berhak memperdebatkan keputusan Tuhan. Baca itu di Roma 9 ayat 20. Kita tidak berhak untuk memperdebatkan keputusan Tuhan. Sebab jalan pikiran dan rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi dari jalan pikiran kita. Atas dasar apa kita mau memperdebatkan keputusan Tuhan? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara belajar dari Habakuk. Ada saat di mana kita diminta untuk berdiam diri. Berdiam yang bukan sembarang berdiam, namun berdiam sambil menantikan jawaban terindah daripadanya. Sekali lagi, jangan pernah memperdebatkan keputusan Tuhan. Tetapi tunggulah saat janjinya digenapi dalam hidup setiap kita. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku minta, Bapa. Ku berserah hanya kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku
di atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Tak pernah bersalah. Tuhan tak pernah salah. Kami percaya. Kami percaya. Buang semua keraguan-raguan kita, buang semua kecurigaan kita akan Tuhan. Serahkan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya, sebab rancangan-Nya lah yang terbaik bagi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan pemilik dan pemelihara hidup kami, Engkau telah memulai segala sesuatu dengan begitu baik dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah bekerja separuh jalan. Engkau pasti akan melanjutkan karya-Mu atas hidup kami hari ini dan seterusnya. Engkau yang telah merancangkan segala sesuatu dengan rancangan yang begitu sempurna. Kami percaya tidak ada satupun dari rencana-Mu atas hidup kami yang bisa gagal. Engkau yang telah berjanji bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami percaya itu terjadi di segala musim dalam hidup kami. Melewati segala keadaan, Engkau yang telah berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Kami percaya Engkau tidak akan pernah lalai untuk menepati segala janji-janji-Mu Tuhan. Itu sebabnya bantu kami hari ini untuk lebih mempercayai-Mu dari hari yang kemarin. Bantu kami untuk berani melihat ke depan, masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Bantu kami untuk selalu memandang-Mu di segala jalan hidup kami, karena kami yakin ketika Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, Engkau memberi kami kasih karunia dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Ketika Engkau berjanji untuk senantiasa menyertai kami, apalagi yang dapat kami minta kepadamu Tuhan, sebab di dalam penyertaan-Mu kami memperoleh segalanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mari semua kita yang setuju katakan amin.